Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema surat Yasin dan kefadolannya. Surat Yasin adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang paling banyak dibaca dan dihafalkan oleh para kaum muslim di seluruh dunia. Hal ini dapat kita maklumi karena pada surat Yasin kita akan mendapatkan begitu besar pahala hanya dari membaca surat ini. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa channel yang kecil ini perlu support dari teman-teman semua supaya dapat berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, silakan teman-teman menekan tombol like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada surat Yasin ini terdapat beberapa kefadolan yang luar biasa apabila kita mengamalkannya. Teman-teman boleh catat beberapa kefadolan dari surat Yasin ini. Kefadolan yang pertama, pada hadis Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hatinya Al-Quran adalah Yasin, maka barang siapa yang membaca surat Yasin, maka akan ditulis oleh Allah hatam Al-Quran sebanyak 10 kali. Coba kita bayangkan, menghatamkan bacaan Al-Quran itu biasanya kalau kita setiap hari membaca selama 2 jam, maka 10 sampai 15 hari barulah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau 10 kali hatam Al-Quran, berarti dalam waktu normal kita membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 bulan. Namun dengan membaca Yasin yang hanya butuh waktu insya Allah sekitar 10 menit sampai 15 menit saja, kita dicatat oleh Allah sama dengan menghatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari membaca surat Yasin ini. Marilah kita perhatikan di dalam hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. La aqulu alif lam mim haraf bal alifun haraf walamun haraf wa mimun haraf." Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka dia mendapatkan 10 pahala. Aku Nabi tidak berkata bahwa alif, lam, mim adalah 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi bayangkan jika kita hatam 10 kali Al-Quran yang memuat di dalamnya itu ada sekitar 100.000 huruf,
maka berapa juta pahala yang akan kita dapatkan dengan hanya membaca surat Yasin yang sekitar 10 sampai 15 menit saja kita baca. Betapa tingginya derajat kita di surga. Masya Allah. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kefadolan yang kedua dari surat Yasin di dalam hadis Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Yasin di waktu malam, maka keesokan paginya dia sudah diampuni semua dosa-dosanya. Berarti andaikan kita mati saat itu, berarti kita mati tanpa dosa, sehingga langsung masuk ke dalam surga. Alangkah hebatnya surat Yasin ini. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kefadolan yang ketiga dari surat Yasin ini di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah menerangkan tentang manfaat orang-orang yang membiasakan membaca Yasin. Yaitu yang pertama, jika lapar maka akan dikenyangkan oleh Allah, diberi rezeki untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, jika telanjang bisa membeli pakaian. Jika bujangan maka akan diberi istri. Jika merasa takut maka diberi oleh Allah rasa aman. Jika susah, sedih, maka dihilangkan oleh Allah susahnya, dihilangkan oleh Allah kesedihannya. Kemudian jika pergi, maka dia tidak akan tersesat. Jika hilang hartanya, maka akan kembali ketemu hartanya atau akan digantikan oleh Allah harta yang lebih barokah. Jika dia sakit, maka disembuhkan oleh Allah. Jika dia haus, maka akan diberi minum, diberi rezeki oleh Allah. Jika mati, maka oleh Allah akan diringankan siksanya. Ini sangat luar biasa, bukan? Maka para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mulai sekarang marilah kita membaca dengan rutin surat Yasin ini, sehingga bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Namun janganlah sampai salah sangka, kita harus mengikuti ilmu agama yang ada dalilnya saja. Janganlah sampai kita mengikuti amalan-amalan yang mengada-ngada atau yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lebih mengerikannya lagi, amalan-amalan yang justru bertentangan dengan sunnah Nabi. Misalnya, Nabi jelas-jelas melarang membaca Al-Quran di kuburan, tapi justru banyak orang membaca Yasin di atas makam seseorang, ataupun bacaan Yasin itu untuk acara-acara khusus saja. Kalau tidak ada acara khusus, maka tidak pernah membaca Yasin. Inilah salah satu salah kaprah dari orang-orang yang kurang memahami ilmu agama, atau bahkan tidak mengerti ilmu karena mereka tidak pernah atau jarang sekali mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis secara murni. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Ironisnya, bahkan sampai-sampai mereka tidak mengerti apa itu hadis, bahkan apa itu isi Al-Quran atau apa itu isi dari Al-Hadis. Para muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi tausiah tentang kefadolan surat Yasin. Dari situ marilah kita mengambil pelajaran betapa hebatnya surat Yasin, dan mari kita praktekkan setiap hari membaca surat Yasin ini supaya kita mendapatkan kelancaran, kebarokahan, kefadolan dan manfaat baik di dunia maupun di akhirat.
Sekarang silakan teman-teman yang memiliki keinginan, yang memiliki kebutuhan atau hajat-hajat tertentu, silakan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Kemudian marilah kita aminkan bersama-sama supaya doa kita semua dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.